Raka sudah biasa dengan bunyi serupa itu. Sendok pengaduk yang diketuk di pinggiran wajan besar, bunyi api yang mendesis, suara motor yang melintas lalu lampu-lampu, jalan yang berkedip seperti bintang yang salah alamat. Di bawah, langit malam, kota kecil tempat ia tinggal, gerobak martabak ayahnya adalah titik terang yang tak pernah padam. Setiap sore, selepas pelajaran, Raka menutup buku sekolahnya dan berjalan cepat ke tepi jalan. Di sana, ayahnya Pak Hadi sudah menunggu. Pak Hadi berwajah lelah. Tangan keriputnya cekatan membalik adonan, menaburkan gula, menekan martabak dengan keterampilan yang sudah terasah bertahun-tahun. Wajah ayahnya tidak pernah menunjukkan penyesalan, hanya tekad yang sederhana, menyediakan makan malam untuk mereka. Cepat, Raka, bantu keluarkan wajan 2 lagi. Malam ini ramai, katanya ada pentas di alun-alun. Pak Hadi memperingatkan sambil tersenyum tipis. Raka membalas senyum itu, lalu segera bekerja. Ia tahu betul rutinitas mereka. Memanaskan minyak, menggulung adonan, menunggu pelanggan datang. Di antara asap dan wajan panas itu, Raka menemukan ruang bernapas. Di antara tawa pelanggan yang memuji martabak dan anak-anak yang berlalu sambil memegangi dompet, ia merasa ada sesuatu yang lain, seperti kemungkinan. Tetapi malam tidak selalu ramah. Di sekolah, terutama di lapangan bola, tempat anak-anak berkumpul, Raka adalah bahan ejekan. Mereka mencongokkan hidung ketika Raka lewat, mencicurah kata-kata yang membuat dadanya perih. Bau martabak lagi datang, teriak satu anak. Jangan dekat-dekat nanti, mukamu berminyak, sindir yang lain. Kata-kata itu seperti lintasan pisau yang tak pernah tak menohok. Raka menahan rasa malu dan memaksa wajahnya tetap datar. Di rumah, ia mencoba menulis jawaban, ulangan matematika, tetapi pikirannya sering melayang ke wajan dan bunyi adonan. Ia membayangkan adegan-adegan dari film yang ia tonton di televisi kecil warung kelontong, aktor-aktor yang berani berkata tegas, yang disorot lampu yang wahania, terpampang besar di papan reklame. Raka menirukan mereka diam-diam di depan cermin kecil, di dalam gerobak, ketika tidak ada pelanggan menghayati gerakan, menempelkan nada suara, merasakan getar yang asing namun menenangkan di gerobak. Raka seringkali menghibur pelanggan dengan celoteh kecil, menirukan suara tokoh sinetron populer, membawakan kalimat lucu, atau menceritakan drama sehari-hari. Pelanggan tertawa, memberi tips, dan sesekali memuji bakatnya. Suaramu bagus, nak. Kalau mau, ikut teater di balai desa. Ada latihan minggu depan, kata seorang ibu sambil mengelus pundaknya. Kata-kata itu menyalakan sesuatu dalam diri Raka. Di samping rasa malu yang kerap membekapnya, ada rasa ingin tahu yang begitu kuat. Siapa tahu, pikirnya, kalau ditambah sedikit keberanian dan latihan, suara kecilnya bisa jadi besar. Siapa tahu ia bisa berdiri di atas panggung nyata, bukan hanya di depan penggorengan. Namun, tidak semua yang Raka jalani terasa seperti harapan yang mengembang. Ada juga luka yang membuat malam-malam Nia lebih panjang. Namanya Nisa, teman sekelasnya. Sejak SMP, mereka pernah dekat. Nisa suka menunggu Raka di depan gerobak setelah mata pelajaran selesai, membawa kertas latihan dan secangkir teh manis yang ia belikan sendiri. Malam-malam ketika Nisa duduk di kursi plastik sambil menulis, Raka merasa dunia tidak terlalu berat. Suatu sore, ketika daun-daun musim kering mulai berterbangan dan angin membawa dingin, Nisa mengajak bicara di bawah lampu. Mereka berdiri agak jauh dari gerobak agar tak didengar ayahnya. Raka, aku sudah berpikir. Suara Nisa gemetar sedikit. Raka menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ingatannya melompat ke semua harapan kecil yang pernah mereka bagi. Aku tak ingin mempermalukan kamu, lanjut Nisa setelah jeda. Di sekolah, teman-temanku sering nanya, mereka gak ngerti kenapa kamu tiap malam di gerobak.
Mereka bilang, Nisa menandok. Kata-kata yang tak tuntas mengalir keluar, seperti pedang tak bertali. Raka terasa seperti ditiupkan angin yang dingin ke tubuhnya. Ia mencoba bicara, mengatakan bahwa mereka bisa hadapi bersama, bahwa ayahnya bekerja keras demi keluarga, bahwa martabak bukan aib. Tapi kata-kata Nisa sudah tertancap. Aku minta kita berpisah. Raka, maaf. Katanya singkat. Raka merasakan dunia runtuh dalam satu tarikan napas. Seketika, gerobak yang biasa memberikan rasa hangat berubah jadi panggung sunyi, di mana ia memainkan peran sendu tanpa penonton. Nisa pergi, langkahnya menjauh, sementara Raka berdiri menatap punggung itu, menelan kehampaan. Setelah Nisa pergi, malam itu Raka kembali bekerja. Ia menuangkan adonan tanpa rasa. Gerakan tangannya menjadi otomatis, seperti robot yang tidak lagi memiliki tujuan. Pelanggan bertanya, kenapa wajahnya murung? Ia hanya mengangkat bahu. Pak Hadi, yang melihat dari jauh, menyela ketika jam sepi dan menepuk bahu Raka perlahan. Kenapa kamu menangis, nak? Tanya Pak Hadi sambil membuka kotak rokok yang jarang ia sentuh. Raka menanduk. Ia ingin berbagi semua itu, ingin marah dan menumpahkan sakit, tetapi suaranya tercekat. Akhirnya ia hanya berkata, Nisa bilang ingin putus. Pak, karena malu. Pak Hadi diam sejenak, lalu mengambil satu martabak kecil, mengulurkannya pada Raka. Makan dulu. Dunia kadang memang kejam, nak. Tapi bukan berarti dunia itu benar. Kita kerja jujur. Kalau orang mau menertawakan, biarkan. Yang penting, pelihara hati kamu. Kerja keras itu bukan aib, bukan juga salahmu. Kata-kata ayahnya sederhana, tetapi meresap. Raka makan martabak itu, dan rasanya seperti menelan sedikit keberanian. Di bawah cahaya neon yang remang, ia melihat ayahnya mencuci wajan dengan tangan yang keras, menatap jalan seolah menunggu sesuatu yang lebih baik. Malam-malam setelah itu, Raka berjalan pulang sendirian. Lebih sering, ia menyimpan perasaan sedihnya bukan di depan orang, tetapi di sudut kecil di mana ia berlatih bermain. Tiap kali gerobak sepi, ia berdiri di depan cermin kecil, membaca potongan dialog dari acara yang ia tonton, mencoba menirukan ekspresi yang ia lihat di layar. Ia merekam suaranya di ponsel tua miliknya, mendengarkan lagi, memperbaiki intonasi, menekan napas di tempat yang tepat. Ketika tirai malam menutupi kota, suara Raka yang bergelut dengan karakter-karakter itu memenuhi gerobak kecil mereka. Semakin sering ia berlatih, semakin percaya ia bahwa mungkin ada jalan lain selain menjadi anak penjaga martabak. Mimpi itu tidak langsung menjauhkan rasa malu yang ia alami. Ejekan di sekolah masih datang, dan pandangan sinis masih menempel pada mereka. Tapi di tiap pengulangan adegan, di tiap latihan yang ia lakukan dengan tekun, muncul secercah halus. Ia mulai merasa kuat, bukan karena orang lain memujinya, tetapi karena ia berani melawan rasa takut sendiri. Bab ini ditutup bukan dengan jawaban, melainkan dengan janji sederhana. Suatu malam, ketika ia menutup gerobak dan mematikan lampu, Raka memandang papan reklame besar di seberang jalan sebuah iklan film lama yang menampilkan aktor gagah dengan senyum yang tampak menawan. Cahaya papan itu membias ke wajahnya, dan untuk pertama kali sejak Nisa pergi, Raka mengangkat dagu. Suatu hari, gumamnya lirih pada dirinya sendiri. Aku ingin wajahku terpampang di sana, bukan untuk membuat orang menyesal atau membalas dendam, tapi untuk menunjukkan pada diriku bahwa anak yang bantu ayahnya jual martabak juga bisa berdiri di panggung besar. Langit malam menyimpan bintang-bintang yang samar. Di bawahnya, Raka dan ayahnya menutup gerobak. Di antara bunyi kecil penutup
dan derap langkah kaki. Ada langkah baru yang mulai diambil. Langkah yang dibangun dari kerja keras, latihan, dan sedikit luka yang mengasah tekad. Hari itu Sabtu pagi. Matahari sudah tinggi. Tapi Raka masih duduk di pojok kamar kecilnya dengan ponsel tua di tangan. Ia membuka media sosial sekadar melupakan lelah setelah semalam membantu ayahnya berjualan. Jempolnya berhenti saat melihat sebuah pengumuman. Casting aktor baru untuk film independen terbuka untuk umum. Matanya langsung berbinar. Ia membaca syaratnya. Usia 17-25 tahun, tidak harus punya pengalaman. Yang penting berani tampil. Lokasi audisi di kota tetangga, 2 jam perjalanan dari tempatnya. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia tak punya pengalaman resmi, tapi ia sudah berkali-kali melatih dialog di depan cermin gerobak. Mungkin ini kesempatan pertama, pikirnya. Namun, di sisi lain, ia juga ragu bagaimana kalau gagal. Bagaimana kalau diketawakan. Ia keluar kamar, menemukan ayahnya sedang menyiapkan gerobak untuk malam nanti. Raka berdiri agak lama sebelum akhirnya memberanikan diri. "Pak, aku lihat ada audisi film di kota. Aku pengen coba," katanya pelan. Pak Hadi menoleh. Ada garis lelah di wajahnya, tapi juga ada tatapan hangat. "Kamu yakin? Itu kan butuh biaya untuk ke sana." "Ongkos bus saja lumayan," jawabnya, mencoba realistis. Raka terdiam. Ia tahu betul uang mereka pas-pasan, tapi sebelum ia sempat menyerah, ayahnya menepuk pundaknya. "Kalau memang itu yang kamu mau, coba saja. Rezeki bukan hanya dari martabak. Siapa tahu jalanmu ada di sana." Kata-kata itu seperti pintu yang terbuka. Hari itu juga, Raka menyisihkan uang hasil, membantu berjualan beberapa malam, lalu berangkat dengan bus sederhana. Perjalanan terasa panjang, tapi semangatnya membuat tubuhnya ringan. Ia tiba di sebuah gedung tua di pusat kota, tempat audisi diadakan. Di sana, puluhan anak muda sudah berkumpul. Sebagian datang dengan pakaian rapi, wajah penuh percaya diri. Ada yang sibuk memegang naskah. Ada yang tertawa dengan teman-temannya. Raka berdiri sendiri, hanya dengan kemeja sederhana yang sudah sering dipakai ke sekolah. Rasa minder tiba-tiba menyergap. Beberapa peserta meliriknya dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang berbisik-bisik, seolah meremehkan. Raka mencoba menguatkan diri. "Aku datang bukan untuk gaya, tapi untuk mimpi." Ketika gilirannya tiba, ia masuk ke ruangan. 3 juri duduk di meja panjang. Salah satunya, pria berkacamata dengan suara tegas, berkata, "Perkenalkan dirimu, lalu bawakan monolog yang sudah kamu siapkan." Tangan Raka dingin. Ia menarik napas, lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Raka. Saya belum punya pengalaman, tapi saya suka belajar. Saya bawa monolog tentang seorang anak yang ingin meyakinkan ayahnya kalau ia mampu meraih mimpi." Juri mengangguk. Raka mulai. Suaranya sempat bergetar, tapi ia ingat malam mulam di depan gerobak. Latihan diam-diam, mencoba intonasi, menahan emosi. Semua itu kini mengalir. Ia membayangkan dirinya benar-benar berbicara kepada ayahnya, memohon agar dipercaya. "Pak, izinkan aku mencoba sekali saja. Aku tidak ingin selamanya di jalanan. Aku ingin buktikan kalau anakmu ini juga bisa berdiri tegak, bukan hanya di depan kompor, tapi juga di depan orang banyak." Ruangan hening. Tatapan para juri berubah dari biasa saja menjadi serius, memperhatikan dengan seksama. Raka merasa emosinya benar-benar keluar, seolah luka karena diejek, ditinggal Nisa. Semua tumpah jadi kekuatan. Setelah selesai, ia menunduk, menunggu komentar. Salah satu juri wanita tersenyum. "Kamu masih mentah, tapi ada api dalam dirimu. Itu jarang. Kamu bisa berkembang kalau mau berusaha keras."
Juri berkacamata hanya mengangguk tipis, menuliskan sesuatu di kertas. Raka tidak tahu maksudnya. Ia keluar dengan dada campur aduk antara lega, takut, dan harapan kecil. Di luar, beberapa peserta lain menertawakannya. Kasihan, bajunya aja kayak mau ke pasar. Mana mungkin lolos, celetuk seorang pria dengan tawa sinis. Raka tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, meski hatinya perih. Ia tahu ejekan itu bukan hal baru. Ia sudah kebal. Baginya, keberanian masuk ruangan audisi saja sudah sebuah kemenangan. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan bus yang berisik. Tubuhnya lelah, tapi di dalam hati ada semacam cahaya kecil yang tumbuh. Ia bercerita pada ayahnya tentang apa yang terjadi. Pak Hadi mendengarkan sambil membalik adonan martabak. Kalau kamu benar-benar niat, jangan berhenti di satu audisi saja. Cari lagi, terus belajar, kata ayahnya. Raka mengangguk. Ia merasa ayahnya bukan hanya memberi izin, tapi juga menyumbang semangat. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya dari panitia audisi. Selamat, Anda terpilih untuk mengikuti tahap berikutnya. Raka menatap layar lama sekali. Ia hampir tak percaya. Tangannya bergetar, matanya panas. Ia keluar kamar, mendekati ayahnya yang sedang duduk di teras, lalu menunjukkan pesan itu. Pak Hadi membaca, lalu tersenyum bangga. Alhamdulillah nak, ini baru awal. Tapi ingat, jalan ke depan tidak mudah. Jangan cepat puas, tetap rendah hati. Raka mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, inilah langkah pertamaku. Aku tidak akan berhenti sampai wajahku benar-benar ada di papan besar itu. Dan malam itu, saat membantu ayahnya berjualan martabak, Raka tersenyum lebih lebar dari biasanya. Pelanggan heran melihat wajahnya bercahaya, seolah ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Padahal, hanya ia yang tahu ia sedang menapaki jalan panjang menuju panggung besar. Hari audisi, lanjutan akhirnya tiba. Gedung tempat acara kali ini lebih megah daripada sebelumnya. Sebuah aula dengan panggung kecil di tengahnya. Lampu sorot tergantung di atas, dan kursi-kursi berjajar rapi untuk para peserta. Tidak semua orang dipanggil lagi. Dari ratusan yang datang di tahap pertama, kini hanya tersisa puluhan. Raka datang dengan kemeja putih bersih yang dipinjam dari tetangganya. Ia masih sederhana dibanding peserta lain yang tampil mewah dengan jas atau gaun, rambut tertata rapi, bahkan ada yang membawa make up artis pribadi. Namun, kali ini ia berjanji tidak akan minder. Ia sudah belajar satu hal dari pengalaman sebelumnya. Yang penting bukan bajumu, tapi hatimu. Ketika daftar nama dipanggil satu persatu, Raka memperhatikan sekeliling. Beberapa peserta tampak gugup. Ada juga yang sangat percaya diri. Seorang pemuda tinggi berwajah tampan mendekatinya. Rambut klimis, pakaiannya bermerek. Ia tersenyum tipis, tapi tatapannya merendahkan. Kamu Raka kan? Tanyanya. Iya, jawab Raka sopan. Aku Dimas. Kamu tahu nggak, dunia hiburan itu kejam. Kalau kayak kamu, asalnya anak tukang martabak, agak susah tembus. Tapi siapa tahu kamu jadi penghibur aja, bukan pemeran utama, katanya sambil tertawa kecil. Kata-kata itu menohok, tapi Raka memilih diam. Dalam hati ia berkata, biarlah dia bicara apa saja, nanti waktu yang menjawab. Audisi tahap ini berbeda. Para peserta diminta memainkan sebuah adegan pendek secara berpasangan. Ada seorang pelatih akting bernama Pak Arman yang mengawasi. Tegas dengan suara lantang, tetapi ada kelembutan dalam caranya mengarahkan. Akting bukan sekadar menghafal dialog, kata Pak Arman di depan semua peserta. Akting itu hidupkan perasaan,
buat penonton percaya kalau apa yang kamu lakukan nyata. Kalau hanya membaca kata-kata tanpa jiwa, itu bukan akting, itu pidato. Raka menyerap kote-kota itu dalam-dalam. Ia ditempatkan satu kelompok dengan Dimas. Ironisnya, orang yang tadi meremehkannya, kini harus beradu peran dengannya. Adegan yang diberikan sederhana, dua sahabat yang berselisih karena salah paham. Dimas memulai. Ia bicara lantang, penuh gaya, bahkan menepuk pundak Raka dengan dramatis. Dari luar, mungkin terlihat meyakinkan, tapi kosong seperti menonton orang berpose tanpa hati. Saat gilirannya tiba, Raka terdiam sejenak, menarik napas dalam. Ia membayangkan wajah Nisa malam ketika ia ditinggalkan. Rasa perih itu masih ada. Luka yang membuat hatinya retak. Ia mengizinkan rasa itu mengalir, lalu menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Kamu sahabatku, tapi kenapa kamu tega gak percaya sama aku? Aku ini berjuang, bukan main-main. Kalau kamu memang gak bisa ngerti, lebih baik kita selesai di sini. Suara Raka bergetar. Tubuhnya ikut menegang. Seakan adegan itu nyata. Semua mata di ruangan hening, bahkan Dimas yang tadi meremehkan mendadak kehilangan kata. Pak Arman berdiri dari kursinya, menepuk tangan. Bagus Raka, kamu benar-benar masuk ke dalam peranmu. Itu yang saya cari. Ingat, akting yang baik lahir dari pengalaman hidup, bukan sekadar hafalan. Beberapa peserta lain ikut bertepuk tangan pelan. Dimas tampak kesal, tapi tidak bisa membantah selepas edisi. Pak Arman menghampiri Raka. Anak muda, kamu punya sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Kejujuran di mata. Tapi jalan ini panjang. Kamu siap untuk disiplin, latihan, bahkan mungkin gagal berkali-kali? Raka menatapnya dengan tegas. Saya siap, Pak. Saya tahu jalan ini gak mudah. Tapi saya tidak ingin berhenti. Pak Arman mengangguk, lalu menepuk bahunya. Kalau begitu, teruskan. Jangan sia-siakan rasa lapar itu. Malam harinya, Raka kembali ke rumah dengan hati berdebar. Ayahnya sudah menunggu di teras, menyalakan rokok yang jarang sekali disentuhnya. Wajahnya tampak penasaran. Bagaimana? Nak, tanya Pak Hadi. Raka duduk di sampingnya, lalu bercerita detail tentang apa yang terjadi tentang Dimas yang sombong, tentang adegan yang dimainkan, tentang komentar Pak Arman. Pak Hadi tersenyum tipis. Orang yang meremehkanmu akan selalu ada, tapi kamu sudah belajar kan? Kalau balasan terbaik itu bukan kata-kata, tapi bukti. Raka mengangguk. Ia merasa malam itu berbeda, seperti ada pintu baru yang terbuka. Bukan hanya ke dunia akting, tapi juga ke dunia yang lebih luas, tempat ia bisa menunjukkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, kabar penting datang. Dari puluhan peserta, hanya 10 yang dipilih untuk mengikuti program pelatihan intensif bersama sutradara terkenal. Nama Raka termasuk di dalam daftar. Ia membaca pengumuman itu berkali-kali, hampir tidak percaya. Dulu ia hanyalah anak yang membantu ayahnya jualan martabak di pinggir jalan. Kini ia selangkah lebih dekat menuju panggung besar. Namun, di balik kabar gembira itu, ada juga bayangan tantangan. Ia tahu, dunia yang akan ia masuki penuh persaingan, penuh sandungan. Tapi dengan wajah penuh keyakinan, ia berkata pada dirinya sendiri, aku sudah mulai berjalan, dan aku tidak akan berhenti di sini. Hari pertama pelatihan intensif dimulai. Raka tiba di sebuah studio besar di pusat kota. Ruangan itu dipenuhi cermin besar, dari lantai hingga langit-langit. Lantainya licin berwarna kayu, dan lampu neon terang menggantung di atas. Bau keringat bercampur. Parfum terasa pekat, menandakan sudah banyak aktor-aktor yang berlatih di sana. Dari 10 peserta yang terpilih, sebagian besar wujuhannya tidak asing. Ada yang pernah ditemui Raka di audisi, ada juga yang baru. Dan
Tentu saja, Dimas ada di sana, duduk di kursi pojok dengan senyum sinisnya yang khas. Saat Raka masuk, Dimas langsung melirik dan berbisik pada temannya. Cukup keras untuk terdengar. Lihat tuh, anak martabak ikut-ikutan. Entah gimana bisa masuk sini. Raka mendengar, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia sudah belajar. Kata-kata seperti itu tidak akan menghentikan langkahnya. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria berusia 40-an masuk dengan langkah tegap. Dialah Pak Arman, yang kini menjadi pelatih utama mereka. Semua peserta berdiri, suasana langsung hening. Selamat datang di dunia nyata, kata Pak Arman tegas. Kalian mungkin mengira akting itu hanya soal menghafal dialog dan menampilkan wajah cantik atau ganteng. Kalian salah besar. Acting adalah kerja keras, keringat, luka, air mata. Kalau kalian tidak siap, pintu keluar ada di sana. Beberapa peserta menelan ludah. Raka justru merasa bergetar antara takut dan bersemangat. Hari itu, latihan dimulai dengan hal yang terlihat sederhana. Pernapasan, tapi ternyata sulit. Mereka diminta duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, mengatur ritme, hingga dada terasa penuh. Setelah itu, mereka harus berjalan keliling ruangan sambil mengekspresikan emosi tertentu. Marah, sedih, bahagia, takut. Ketika gilirannya tiba, Raka mengingat momen ketika Nisa meninggalkannya. Dadanya langsung terasa sesak. Ia berjalan dengan mata yang basah, pundaknya merosot, wajahnya muram. Ekspresinya begitu nyata, sampai peserta lain ikut terdiam. Pak Arman mendekat, menepuk bahunya. Itu yang saya maksud. Jangan takut membuka luka. Kadang, akting terbaik lahir dari rasa sakit yang pernah kita alami. Sementara itu, Dimas berusaha menunjukkan emosi bahagia dengan tertawa keras dan berlari-lari kecil. Namun, tawanya terdengar palsu, dipaksakan. Pak Arman langsung menghentikannya. Berhenti, kau hanya berpura-pura. Tawa tanpa jiwa, hanyalah suara kosong. Wajah Dimas memerah, gengsinya terluka. Ia melirik Raka dengan tatapan tajam, seolah berkata, aku akan buktikan aku lebih baik darimu. Hari-hari berikutnya semakin berat. Mereka harus berlatih fisik, push-up, sit-up, lari keliling studio. Aktor harus kuat, kata Pak Arman, karena tubuhmu adalah alat utama. Raka, yang terbiasa membantu ayahnya mengangkat tabung gas dan menggeser gerobak, lumayan tangguh. Meski keringatnya bercucuran, ia tetap bertahan. Sebaliknya, beberapa peserta lain mengeluh. Bahkan, Dimas sempat jatuh, terduduk, napasnya terengah-engah. Apa gunanya latihan kayak tentara begini? Protesnya keras. Pak Arman menatapnya tajam. Kalau kamu tidak tahan, pulang saja. Dunia ini bukan untuk orang yang hanya mau senang-senang. Suasana hening. Dimas terpaksa bangkit lagi, meski wajahnya merah karena malu. Raka yang melihat itu hanya diam. Ia tahu diamnya adalah senjata. Suatu sore, latihan akting mereka memasuki tahap improvisasi. Mereka dibagi dua-dua dan diminta memainkan adegan tanpa naskah, hanya dengan satu kata kunci. Saat giliran Raka dan Dimas, kata kuncinya adalah pengkhianatan. Dimas langsung mengambil posisi dominan. Ia mendekati Raka, berteriak keras, mendorong bahunya. Kamu sudah khianati aku. Kamu bukan temanku lagi. Suaranya lantang, tapi kosong. Raka menahan dorongan itu, lalu menatap Dimas dengan mata merah. Ia ingat lagi rasa ditinggalkan Nisa, juga rasa malu, diejek teman-temannya di sekolah. Semua bercampur. Ia mengucapkan pelan tapi penuh tenaga, aku gak pernah khianati siapapun. Justru kamulah yang gak pernah percaya sama aku. Kalimat itu keluar dari dasar hatinya, membuat suasana ruangan membeku.
Beberapa peserta merinding. Bahkan Pak Arman yang biasanya keras hanya tersenyum tipis. "Bagus," katanya singkat. "Itu baru akting." Dimas terdiam, wajahnya semakin kesal, karena jelas ia kalah dalam adegan itu. Tapi dalam hati kecilnya, ia juga tahu, Raka bukan sekadar anak martabak. Malam itu, setelah latihan panjang, Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi hati penuh semangat. Di rumah, ayahnya sudah menunggu dengan martabak hangat. Mereka duduk di teras, makan bersama sambil bercerita. "Ayah," kata Raka, sambil mengunyah, "latihan ini berat sekali, tapi anehnya, aku gak ingin menyerah." Pak Hadi tersenyum. "Kalau jalanmu benar, rasa lelah akan terasa manis, sama seperti membuat martabak, nak. Kalau tidak sabar, adonan bisa gosong. Tapi kalau telaten, hasilnya enak." Raka tertawa kecil, menyadari betapa kata-kata ayahnya selalu sederhana, tapi dalam. Hari-hari pelatihan itu membentuk Raka menjadi pribadi baru. Ia bukan lagi anak pemalu yang diejek karena bau minyak martabak. Ia mulai percaya pada suaranya sendiri, pada tubuhnya, pada emosi yang ia bawa, dan di balik semua itu, tanpa ia sadari, langkah-langkah kecilnya mulai mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Sebuah pintu menuju dunia yang dulu hanya berani ia impikan saat menatap papan reklame dari kejauhan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan keras, Raka dan peserta lain diberi kesempatan untuk tampil di sebuah pertunjukan kecil. Bukan film besar, bukan pula acara televisi nasional, melainkan sebuah pementasan teater lokal yang diselenggarakan oleh komunitas seni di kota. Namun bagi Raka, ini adalah pintu pertama menuju panggung yang lebih besar. Gedung tempat pementasan sederhana, tidak semegah bioskop atau teater ibu kota. Kursi penontonnya terbuat dari kayu, cat dindingnya mulai mengelupas, dan panggungnya hanya diberi tirai merah yang agak kusam. Tapi bagi Raka, panggung kecil itu terasa seperti dunia baru. Ia memegang naskah lusuh yang sudah ia pelajari berulang-ulang. Perannya memang bukan tokoh utama hanya seorang sahabat tokoh utama yang muncul di 3 adegan, tapi baginya ini lebih dari cukup. "Dari sini aku mulai," gumamnya di belakang panggung. Namun, dunia seni tidak selalu ramah. Beberapa peserta lain yang lebih populer di media sosial sudah punya banyak penggemar. Mereka sibuk selfie dengan kostum masing-masing, lalu mengunggah ke Instagram. Komentar netizen pun berdatangan. "Wah, keren banget, nggak sabar nonton. Idola kita main teater, pasti seru." Sementara itu, Raka hanya duduk di pojok, menenangkan diri. Ia tak punya kamera bagus, tak punya ribuan pengikut. Yang ia punya hanya keberanian dan latihan yang selama ini ia jalani. Dimas, yang juga ikut pementasan, kembali melancarkan sindiran. "Raka, jangan sampai salah dialog ya. Kalau salah, semua orang bakal ingat kamu bukan aktor, tapi anak martabak yang nyasar ke panggung." Raka hanya tersenyum tipis. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan semacam itu. "Nanti kita lihat saja, Dim," jawabnya tenang. Ketika tirai dibuka, lampu sorot menyinari panggung. Penonton mulai bersorak kecil. Raka berdiri di balik tirai. Jantungnya berdegup kencang. Suara ayahnya terlintas dalam pikiran. "Jangan takut. Lakukan yang terbaik. Biar dunia yang menilai." Adegan demi adegan berjalan. Saat gilirannya masuk, Raka melangkah ke panggung dengan tenang. Begitu ia membuka mulut, suara yang keluar tidak lagi bergetar. Semua latihan di studio, semua rasa sakit yang ia simpan, kini mengalir begitu saja. Kalau kau menyerah, sekarang kau bukan hanya mengkhianati mimpimu, tapi juga mengkhianati orang-orang yang percaya padamu, ucapnya dalam dialog penonton hening.
Mereka menyimak dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika Raka hanya berdiri diam, tatapannya sudah cukup membuat suasana panggung terasa nyata. 3 adegan singkat itu berlalu. Raka turun dari panggung dengan napas terengah, tapi wajahnya berseri-seri. Ia merasa seolah baru saja menemukan rumah barunya panggung, lampu, dan penonton. Setelah pementasan selesai, penonton memberikan tepuk tangan meriah. Memang bukan untuk Raka seorang, tapi ia tahu tepuk tangan itu juga untuknya. Di antara kerumunan, ia melihat ayahnya duduk di kursi belakang. Wajah Pak Hadi penuh senyum bangga. Matanya berkoka-koka, meski berusaha menahannya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, sebuah foto Raka beredar di media sosial. Bukan foto saat ia tampil, melainkan foto lama ketika ia sedang membantu ayahnya di gerobak martabak. Entah siapa yang menyebarkan, tapi jelas bernada ejekan. Calon artis, tapi masih bau martabak. Mau jadi aktor? Mending jualan aja bro. Gimana rasanya main teater? Habis itu ngipasin martabak. Komentar-komentar itu menyakitkan. Raka membacanya dengan mata panas. Tangannya hampir ingin melempar ponsel, tapi ia mengingat kata-kata ayahnya. Malam itu, ia duduk di samping Pak Hadi di depan gerobak. "Pak, mereka ngetawain aku. Katanya, aku gak pantas jadi artis karena aku anak tukang martabak." Suara Raka pecah. Pak Hadi menghela napas, lalu berkata pelan, "Nak, dunia memang begitu. Orang gampang sekali menertawakan masa lalu orang lain. Tapi ingat, martabak ini yang bikin kamu bisa sampai ke panggung itu. Jangan pernah malu. Justru banggalah, karena dari sini kamu belajar kerja keras." Raka, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit juga, karena perasaan terharu. Malam itu, setelah selesai berjualan, Raka mengambil ponselnya. Ia menuliskan sebuah status sederhana di akun media sosialnya. "Ya, benar, aku anak penjual martabak. Aku bantu ayahku tiap malam, tapi justru karena itu aku belajar tentang kerja keras, tentang sabar, tentang mimpi. Kalau ada yang menertawakan, biarkan saja, karena aku akan buktikan anak martabak juga bisa berdiri di panggung besar." Status itu, tanpa ia duga, mendapat banyak perhatian. Ada yang mengejek, tapi lebih banyak yang mendukung. Orang-orang terharu membaca kejujurannya. Bahkan seorang sutradara muda menghubunginya lewat pesan pribadi, mengatakan ingin bertemu. Hari itu, Raka menyadari satu hal. Masa lalunya bukanlah beban, melainkan pondasi. Martabak bukan aib, melainkan bagian dari cerita besarnya. Dan sejak malam itu, ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah berhenti, sampai wajahnya banner-banner terpampang di billboard besar yang dulu hanya ia pandangi dari jauh. Nama Raka mulai bergaung pelan, setelah status jujurnya di media sosial menjadi viral. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya kini penasaran. Ada yang sekadar memberi komentar semangat, ada juga yang betel-betel kagum dengan keteguhannya. Beberapa hari setelah pementasan teater, Raka menerima pesan dari seorang sutradara muda bernama Bayu. Sutradara itu pernah menonton pementasan dan merasa Raka punya sesuatu yang berbeda. "Raka, saya suka cara kamu main. Kamu mungkin belum sempurna, tapi ada ketulusan di mata kamu. Saya sedang buat serial televisi baru, dan saya ingin kamu ikut audisi," tulis Bayu. Raka hampir tidak percaya membaca pesan itu. Ia menunjukkan ponselnya kepada ayahnya yang sedang menyiapkan gerobak martabak. "Pak, lihat ini, ada tawaran untuk ikut audisi lagi. Tapi kali ini untuk TV, Pak." "TV?" Pak Hadi menatap layar, lalu tersenyum bangga. "Alhamdulillah, itu artinya kerja kerasmu mulai dilihat orang. Tapi ingat, jangan terburu senang. Dunia itu lebih keras dari yang kau bayangkan.
Hari audisi tiba. Raka mengenakan kemeja rapi yang ia setrika sendiri, celana hitam sederhana, dan sepatu yang sudah mulai pudar warnanya. Di ruang tunggu, puluhan anak muda menunggu giliran. Sebagian besar wajah-wajah tampan dan cantik yang sudah akrab dengan kamera. Mereka sibuk memoles make up, mengatur rambut, bahkan ada yang sibuk menelepon manajer. Raka duduk sendirian. Aida rasa minder, tapi ia menahan diri. Ia mengingat kata-kata ayahnya. Jangan takut, lakukan yang terbaik. Ketika gilirannya masuk, ia bertemu Bayu dan beberapa kru. Adegan yang diminta sederhana. Seorang pemuda miskin yang ingin meyakinkan orang kaya agar memberinya kesempatan kerja. Raka menutup mata sebentar, lalu mengingat kembali semua luka dan perjuangannya. Ia membayangkan wajah ayahnya yang berkeringat di depan wajan martabak. Ia membayangkan dirinya yang sering diejek teman sekolah. Dari sanalah emosinya muncul. Pak, saya mungkin gak punya apa-apa, tapi saya punya kemauan. Kalau saya dikasih kesempatan, saya akan kerja sepenuh hati. Jangan pandang saya dari baju saya, tapi dari semangat saya, ucap Raka dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ruangan hening. Bayu menatapnya lama, lalu tersenyum. Itu yang saya cari. Raka keluar dengan perasaan lega. Beberapa hari kemudian, kabar resmi datang. Ia diterima, bukan sebagai pemeran utama, tapi cukup besar untuk muncul di layar kaca. Syuting pertama terasa seperti mimpi. Lampu-lampu terang, kamera besar, kru sibuk mondar-mondir, dan artis-artis lain berdiri dengan percaya diri. Raka sempat canggung, apalagi ketika ia salah intonasi beberapa kali dan membuat kru harus mengulang pengambilan gambar. Beberapa aktor senior meliriknya dengan sinis. Anak baru ya, lihat kamera aja grogi. Ini bukan panggung kecil bro, sindir salah satu aktor. Raka hanya menunduk, menahan rasa malu. Tapi Bayu menghampirinya, menepuk bahunya. Santai, Raka, semua orang pernah jadi baru. Ingat, jangan pura-pura jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri. Itu yang bikin kamu berbeda. Itu membuatnya kembali percaya diri. Ia mengulang adegan dengan hati-hati. Dan kali ini berhasil. Kru bertepuk tangan kecil, tanda puas. Seiring waktu, nama Raka mulai dikenal penonton. Meski perannya kecil, banyak orang yang menyukai ketulusannya. Di media sosial, cuplikan adegannya beredar dan komentar-komentar positif bermunculan. Namun, di balik itu semua, bayangan masa lalu muncul kembali. Suatu sore, setelah syuting selesai, Raka menerima pesan di ponselnya. Ia terdiam lama, menatap nama yang muncul di layar. Nisa, pesan itu singkat. Raka, apa kabar? Aku lihat kamu di TV. Kamu hebat sekarang. Jantung Raka berdetak kencang. Nama itu adalah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia mengingat jelas malam ketika Nisa memutuskan hubungan karena malu dengan pekerjaannya membantu ayah berjualan martabak. Pesan kedua, masuk. Aku, maaf. Waktu itu aku salah. Aku cuma takut diejek teman-temanku. Tapi aku bangga sama kamu sekarang. Boleh kita ketemu? Raka menutup ponsel, menarik napas panjang. Ada campuran perasaan, di dadanya marah, rindu, sekaligus kasihan. Bagian kecil dalam dirinya masih ingat senyum Nisa di masa sekolah. Tapi bagian lainnya mengingat luka yang dalam. Malam itu, ia bercerita pada ayahnya di depan gerobak. Pak Hadi hanya mendengarkan sambil membalik adonan martabak. Ayah, Nisa menghubungi aku lagi. Dia minta bertemu, kata Raka pelan. Pak Hadi berhenti sejenak, lalu berkata tenang. Nak, kamu yang tahu isi hatimu. Kalau mau ketemu, silakan. Tapi ingat,
Jangan biarkan masa lalu mengikat langkahmu. Orang yang meninggalkanmu saat kamu jatuh belum tentu layak ada di sisimu saat kamu naik. Raka menatap ayahnya lama, merasa kata-kata itu menusuk. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya memutuskan untuk bertemu Nisa. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Nisa datang dengan penampilan anggun, jauh berbeda dari dulu. Wajahnya sumringah, tapi ada kegugupan di matanya. "Raka, aku benar-benar minta maaf," katanya. Suaranya bergetar. "Aku dulu bodoh. Aku malu sama kamu. Padahal kamu anak baik. Sekarang aku lihat sendiri. Kamu berhasil. Aku bangga, Raka hanya menatapnya. Ia ingat malam-malam penuh ejekan. Ingat saat Nisa pergi tanpa menoleh. "Nis," ucapnya pelan, "aku gak dendam sama kamu. Tapi aku juga gak bisa pura-pura lupa. Kamu pergi saat aku paling butuh dukungan. Dan sekarang aku sudah punya jalanku sendiri." Nisa terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Jadi, kamu gak mau kita mulai lagi?" Raka menggeleng pelan. "Aku tidak bilang begitu. Tapi yang jelas, aku tidak akan kembali jadi Raka yang dulu. Kalau kamu ingin di samping, kamu harus bisa menerima aku apa adanya, bukan karena aku sudah ada di TV, tapi karena kamu benar-benar percaya pada aku." Kata-kata itu membuat suasana kafe hening. Nesa menandok, sementara Raka menatap keluar jendela, melihat jalanan yang ramai. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Popularitas baru setitik cahaya, dan jalan panjang penuh ujian sudah menunggu. Namun dalam hatinya ada satu keyakinan. Ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya, anak penjual martabak yang bermimpi besar. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kehidupan Raka berubah drastis. Perannya di layar kaca semakin besar. Dari hanya figuran, ia mulai dipercaya menjadi karakter penting dalam serial televisi. Penonton menyukai kejujuran aktingnya, sesuatu yang jarang dimiliki aktor baru. Nama Raka mulai sering disebut, dan wajahnya muncul di acara talk show sederhana. Hari yang tak pernah ia bayangkan akhirnya tiba. Saat ia naik bus kota menuju lokasi syuting, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah billboard raksasa di pinggir jalan menampilkan dirinya. Ia terdiam lama. Di sana, wajahnya tersenyum dengan slogan, "Bintang muda penuh harapan." Air matanya hampir jatuh. Ia teringat malam-malam panjang di gerobak martabak. Teringat tatapan ayahnya yang lelah tapi penuh cinta. Teringat Nisa yang pernah meninggalkannya. Kini, di atas jalan raya yang ramai, ia benar-benar berdiri sejajar dengan bintang-bintang yang dulu hanya ia pandangi dari jauh. Namun, saat cahayanya mulai terang, bayangan masa lalu juga ikut muncul. Media mulai menggali asal-usulnya. Sebuah artikel viral muncul di portal berita hiburan. Aktor baru Raka, dulu hanya anak penjual martabak pinggir jalan. Ada yang menulis komentar positif. "Salut, dari bawah bisa naik setinggi ini. Enak, martabak jadi artis. Inspiratif banget." Tapi tentu saja, ada juga komentar sinis. "Cocoknya jadi tukang martabak, bukan aktor. Modal kasihan aja bisa terkenal." Raka membaca semua itu dengan hati campur aduk. Namun, kali ini ia tidak menangis. Ia sudah cukup kuat. Justru ia merasa artikel itu adalah bukti perjalanan panjangnya. Ia cedak, ia bangga. Suatu sore, ia diundang ke sebuah acara televisi live. Sang host bertanya, "Raka, banyak yang membicarakan asal-usulmu sebagai anak penjual martabak. Apa kamu merasa malu?" Raka tersenyum tenang. "Malu? Tidak. Martabak itulah yang membesarkan aku. Dari wajan panas dan bau minyak itu, aku belajar kerja keras, belajar sabar, belajar rendah hati. Kalau tanpa martabak, mungkin aku gak akan berdiri di sini." Penonton di studio bertepuk tangan meriah. Di rumah,
Pak Hadi menonton dari televisi tua dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat anaknya berbicara dengan penuh keyakinan. Bukan lagi anak yang dulu sering diejek. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nisa datang lagi. Kali ini langsung ke lokasi syuting. Ia menunggu di luar, membawa setangkai bunga. Wajahnya cemas sekaligus penuh harap Raka. Katanya, ketika mereka bertemu, "Aku minta maaf sekali lagi. Aku tahu aku salah. Aku meninggalkanmu saat kamu jatuh, dan sekarang aku menyesal. Aku gak cari ketenaranmu. Aku cuma masih sayang." Raka menatapnya lama. Ada rasa iba, ada juga sisa cinta yang samar. Tapi ia tahu, hatinya sudah berubah. "Nis," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku berterima kasih karena kamu pernah jadi bagian hidupku. Tapi aku juga belajar dari kepergianmu. Kalau dulu kamu nggak pergi, mungkin aku nggak akan sekuat ini. Jadi, maaf, kita tidak bisa kembali. Aku harus terus maju." Nisa terdiam. Air matanya jatuh. Ia sadar segalanya sudah terlambat. Raka pun melangkah pergi, meninggalkannya di keramaian. Malam itu, Raka pulang ke rumah dengan membawa kabar gembira. Ia mendapati ayahnya sedang duduk di depan gerobak, menatap jalanan sepi. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "besok wajahku resmi akan dipasang di billboard utama alun-alun kota. Aku ingin ayah yang pertama kali lihat." Pak Hadi tertegun. Senyum bangga mengembang di wajahnya. "Nak, cita-citamu sudah kau genggam." Ayah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain bersyukur. Keesokan harinya, mereka berdua berdiri di alun-alun. Matahari pagi menyinari papan raksasa yang baru saja diganti. Wajah Raka terpampang jelas, lebih besar dari gerobak martabak mereka. Orang-orang yang lewat berhenti menanjuk-nanjuk sambil berkata, "Itu Raka, itu anak martabak yang jadi artis." Raka meraih tangan ayahnya, menggenggam erat. "Pak, lihat, kita sampai juga." Pak Hadi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah buktikan, Nak. Anak penjual martabak juga bisa jadi bintang." Hari itu, di bawah billboard besar yang menyinari alun-alun, Raka merasakan kemenangan sejati. Bukan hanya karena wajahnya terkenal, tapi karena ia berhasil melawan rasa malu, ejekan, dan luka. Ia berdiri tegak dengan hati penuh syukur, dan di dalam hatinya ia berbisik lirih, "Perjalananku belum selesai, tapi aku sudah membuktikan mimpi. Tidak peduli dari mana asalmu, yang penting adalah keberanian untuk berjalan."